Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Basyirah ilmu yang dirahmati Allah. Tembok sejarah Islam mencatat banyak peperangan dan pengkhianatan. Namun tidak ada noda darah yang lebih pekat, lebih kelam, dan lebih menyayat hati daripada tragedi yang terjadi di atas padang pasir Karbala yang terik. Akal sehat manusia akan hancur lebur saat memikirkannya. Bagaimana mungkin sebuah umat yang setiap hari bersyahadat menyebut nama Nabi Muhammad SAW justru dengan tega mengurung, menghentikan pasokan air, dan menyembelih cucu kesayangan sang Nabi itu sendiri? Di balik layar maha tragedi paling memilukan ini, duduklah seorang tiran muda di atas singgasana Damaskus. Seorang pria yang mabuk oleh kekuasaan, buta oleh syahwat, dan memelihara keangkuhan iblis di dalam dadanya, Yazid bin Muawiyah. Ia mengira mahkota kerajaannya akan abadi jika ia mencucinya dengan darah suci Ahlul Bait. Ia merasa bahwa dengan memenggal kepala Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, ia telah membungkam kebenaran selamanya. Namun sahabat Basyirah ilmu, ketahuilah bahwa air mata sang Nabi yang menetes di langit tidak akan pernah dibiarkan jatuh ke bumi tanpa pembalasan yang brutal. Keadilan dari Arsy bergerak dengan sangat senyap dan mengerikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan sang tiran menikmati tahtanya yang berlumuran darah. Hanya dalam hitungan bulan, Yazid dihantam oleh azab biologis dan psikologis yang paling menghinakan. Ia mati muda dalam keadaan membusuk, dan wajahnya menghitam legam seolah-olah telah dipanggang oleh api neraka sebelum ruhnya benar-benar dicabut. Pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan mari kita penuhi kolom komentar dengan shalawat cinta. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sebagai deklarasi bahwa hati kita akan selalu berdiri di barisan keluarga sang Nabi. Setelah berpulangnya para khulafaur rasyidin yang agung, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali radhiyallahu anhum, kepemimpinan umat Islam yang awalnya berdasarkan musyawarah mufakat, kesolehan dan keilmuan, tiba-tiba dibelokkan arahnya. Di istana Damaskus yang bergeliman kemewahan Romawi, Muawiyah bin Abu Sufyan menetapkan sebuah sistem baru sebelum kematiannya, sistem monarki pewarisan tahta. Ia menunjuk putranya sendiri untuk menjadi penguasa seluruh dunia Islam. Putranya itu bernama Yazid bin Muawiyah. Visualisasi sang tiran muda. Sahabat Basyirah ilmu, mari kita bedah anatomi mural sang penguasa baru ini. Jika Khulafaur Rasyidin adalah bayangan dari cahaya kenabian, maka Yazid adalah antitesis dari segala nilai kesucian itu. Sejarah Islam, termasuk riwayat-riwayat dari para ulama salaf ahli sejarah, seperti Ibnu Katsir dan Imam Az-Zahabi, mencatat rekam jejak Yazid yang sangat kelam. Bayangkan suasana istana Damaskus saat itu. Yazid bukanlah pemuda yang menghabiskan malamnya dengan tahajud di atas sajadah. Ia adalah seorang pemuda tiran yang mabuk oleh kekuasaan dan khomer, minuman keras. Istana kehilafahan yang seharusnya menjadi pusat keadilan, diubahnya menjadi arena hiburan. Ia lebih suka menghabiskan waktunya bermain dengan monyet-monyet peliharaan, anjing-anjing pemburu, mendengarkan musik-musik syahwat, dan meremehkan syariat sholat wajib. Dekret pemaksaan, baiat atau mati. Begitu Yazid naik takhta pada bulan Rajab 60H, ia menyadari satu hal yang mengancam kekuasaannya. Selama masih ada tokoh-tokoh senior sahabat dan ahlul bait, keluarga Nabi yang hidup, takhtanya tidak akan pernah sah di mata umat. Maka Yazid mengeluarkan sebuah dekret tirani yang sangat mengerikan. Ia mengirimkan surat kepada Gubernur Madinah, Walid bin Utbah, dengan instruksi militer tingkat tinggi. Paksalah Husain bin Ali, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Umar untuk memberikan baiat sumpah setia kepadaku. Jangan beri mereka kelonggaran sedikitpun. Jika mereka menolak, penggal kepala mereka. Hai, konflik ideologis pun meledak di kota suci Madinah. Gubernur Madinah memanggil Sayyidina Husain radhiyallahu anhu di tengah malam untuk menyampaikan ancaman berdarah tersebut. Husain bin Ali bukanlah manusia biasa. Di dalam pembuluh darahnya mengalir darah suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ali bin Abi Thalib, sang singa Allah.
Ia dibesarkan di pangkuan wahyu, manusia yang dulu lehernya sering dicium oleh bibir suci sang nabi. Menghadapi ancaman pemenggalan itu, apakah Sayyidina Husain gemetar? Apakah ia akan menukar akhiratnya dengan keselamatan di bawah ketiak seorang pemabuk? Tidak. Dengan wibawa yang sanggup meruntuhkan pilar-pilar istana Damaskus, Sayyidina Husain menatap mata gubernur Madinah dan mengucapkan kalimat penolakan yang paling epik dalam sejarah politik Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Atas Islam telah datang kebinasaan, karena umat ini telah diuji dengan penguasa seperti Yazid. Orang sepertiku tidak akan pernah memberikan baiat kepada orang sepertinya. Sahabat Basyirah Ilmu, penolakan ini bukanlah ambisi politik untuk merebut takhta. Ini adalah garis pertahanan terakhir demi menjaga kemurnian agama. Jika cucu Nabi sendiri memberikan stempel keabsahan, baiat, kepada seorang tiran pemabuk dan fasik, maka seluruh umat Islam hingga hari kiamat akan menganggap bahwa kefasikan, korupsi, dan kezoliman adalah hal yang lumrah dalam syariat. Husain memilih untuk mengorbankan darahnya demi menyelamatkan kewarasan agama ini. Menyadari bahwa Madinah tidak lagi aman dari pedang-pedang Algojo Yazid, Sayyidina Husain membawa keluarga besarnya, termasuk para wanita, anak-anak, dan bayi yang masih menyusu, meninggalkan kota kakeknya, bergerak menuju Makkah, dan kelak menuju takdir paling berdarah di tanah Irak. Kabar penolakan Sayyidina Husain menggema hingga ke Kufah, Irak. Penduduk Kufah mengirimkan ribuan pucuk surat, bersumpah akan membela Husain dengan darah dan nyawa mereka jika ia bersedia datang memimpin mereka meruntuhkan kezaliman Yazid. Berangkatlah Sayyidina Husain memenuhi panggilan umat tersebut. Namun, sahabat Basyirah Ilmu, Kufah adalah kota pengkhianatan. Yazid yang panik segera mengirimkan gubernur bertangan besi, Ubaidillah bin Ziyad, untuk meneror penduduk Kufah. Hanya dalam hitungan hari, ribuan orang yang tadinya bersumpah setia kepada Husain lari ketakutan, bersembunyi di balik pintu rumah mereka, meninggalkan sang cucu Nabi sendirian di tengah gurun. Kepungan di Nainawa, Karbala, Sayyidina Husain, yang hanya ditemani oleh rombongan kecil berjumlah sekitar 72 orang pejuang setia, beserta keluarga, wanita dan anak-anak, tiba di sebuah dataran gersang bernama Nainawa. Ketika beliau bertanya apa nama tempat ini, seseorang menjawab, ini adalah Karbala. Husain bergumam dengan nada yang menggetarkan langit. Karb, kesedihan atau bencana, dan bala, ujian atau penderitaan. Disinilah tempat unta-unta kita menderum, disinilah perbekalan kita dibongkar, dan disinilah darah kita akan ditumpahkan. Tiba-tiba, dari arah Cakrawala, debu padang pasir mengepul tebal menutupi matahari. Suara derap langkah kuda dan gemerincing zira baja bergemuruh seperti gempa bumi. Bukan pasukan penyambut yang datang, melainkan 4.000 hingga 30.000 tentara elit bersenjata lengkap yang dikirim oleh penguasa Yazid di bawah komando Umar bin Sa'ad dan dedengkot kezaliman Shimr bin Ziljaushan. Rombongan kecil berjumlah 72 orang dikepung rapat oleh lautan manusia bersenjata dari segala penjuru mata angin. Sebuah perbandingan high konflik militer yang sama sekali tidak masuk akal. Taktik iblis, blokade Sungai Eufrat. Apa yang dilakukan ribuan pasukan itu? Alih-alih langsung menyerang, mereka mengeksekusi taktik psikologis dan biologis yang paling biadab dalam sejarah peperangan umat manusia. Di tengah padang pasir Irak yang bersuhu ekstrim dan membakar kulit, komandan pasukan Yazid mengeluarkan perintah. Blokade Sungai Eufrat. Jangan biarkan Husain dan keluarganya meminum setetes air pun. Sahabat Basyirah Ilmu, hancurkan nalar Anda sejenak dan bayangkan horor ini. Jarak tenda keluarga Nabi dengan Sungai Eufrat yang airnya mengalir sejuk dan berlimpah hanya beberapa ratus meter saja. Namun, ribuan kavaleri kuda berjejer membentuk barikade besi di tepi sungai. Hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9 Muharram, pasokan air di kemah Husain habis total. Anak-anak kecil, balita,
dan bayi yang masih menyusu menangis histeris. Suara al-atash, al-atash, haus, haus, menggema dari dalam tenda-tenda Ahlul Bait, merobek hati siapapun yang mendengarnya. Bibir-bibir mungil keturunan Rasulullah itu pecah-pecah dan mengelupas karena dehidrasi parah. Bayi Ali Al-Asgar yang baru berusia 6 bulan nyaris mati karena ibunya tidak lagi bisa memproduksi air susu akibat kehausan ekstrim. Bagaimana mungkin umat yang setiap sholat mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad kini membiarkan darah daging Nabi Muhammad mati kehausan di tepian sungai yang bahkan anjing dan babi pun bebas meminumnya? 10 Muharram, Asyura, badai pedang dan darah suci. Puncaknya tiba pada hari Jumat atau Sabtu, 10 Muharram 61H. Negosiasi ditolak. Pasukan Yazid hanya memberikan 2 pilihan, tunduk pada tiran pemabuk atau dibantai. Pertempuran yang sama sekali tidak seimbang pun meledak. Sayyidina Husain menatap 72 sahabat dan kerabatnya. Satu persatu, para pahlawan cahayaan ini maju ke medan laga. Mereka berperang bagaikan singa kelaparan, membunuh ratusan prajurit musuh, meskipun tubuh mereka kehausan luar biasa. Namun, gelombang manusia terlalu besar. Satu persatu, keluarga Nabi, paman, saudara, hingga putra-putra Husain, termasuk Ali Al-Akbar yang wajahnya sangat mirip Rasulullah, tumbang ditebas pedang dan dihujani panah, hingga jasad mereka terkoyak berlumuran darah di atas pasir mendidih. Hingga akhirnya, Sayyidina Husain berdiri sendirian di tengah padang Karbala. Jubahnya robek, debu menutupi wajah agungnya. Beliau menggendong bayinya yang sedang sekarat kehausan, Ali Al-Asgar, untuk meminta sedikit air kepada musuh. Namun apa balasan pasukan Yazid? Seorang pemanah penembak jitu bernama Harmalah melepaskan anak panah beracun bermata 3. Panah itu melesat cepat dan crash, menembus leher bayi mungil itu tepat di pelukan ayahnya. Darah bayi tak berdosa itu memuncrat membasahi wajah Sayyidina Husain dan menetes ke bumi Karbala. Menjelang sore hari, Sayyidina Husain yang telah kehabisan tenaga, dengan puluhan luka sabetan pedang, tusukan tombak, anak panah yang menancap di sekujur tubuhnya bagaikan landak, akhirnya terjatuh dari kudanya. Tubuh suci yang dulu selalu dijaga oleh para malaikat itu, kini terkapar di atas pasir yang memerah oleh darah. Dalam keadaan meregang nyawa, dengan bibir yang sangat kering dan tenggorokan yang tercekik rasa haus absolut, pasukan iblis Yazid tidak memberikan kehormatan sedikit pun. Shimr bin Diljaushan melangkah maju dengan pedang terhunus, menduduki dada cucu Rasulullah tersebut, dan dengan bengisnya memenggal kepala suci Sayyidina Husain hingga terpisah dari jasadnya. Langit Karbala seketika mendung. Angin merah berhembus kencang, membawa badai pasir. Matahari seolah enggan bersinar, menatap bumi yang baru saja menelan darah kekasih Tuhannya. Kepala suci itu ditancapkan di ujung tombak. Tubuh tanpa kepala yang berlumuran darah itu ditinggalkan dijemur di bawah terik matahari. Sementara tenda-tenda wanita dibakar dan sisa keluarga Nabi diikat dengan rantai besi sebagai tawanan perang. Kejahatan paling brutal dalam sejarah agama telah paripurna dieksekusi. Yazid mengira ia telah menang telak. Ia tidak tahu bahwa darah yang tumpah di Karbala itu sedang membuka pintu murka Arsy yang akan menghancurkan sistem biologis dan sisa hidupnya dengan azab yang sangat memilukan. Setelah tragedi pembantaian itu usai, tubuh-tubuh suci tanpa kepala dibiarkan tergeletak begitu saja di padang Karbala. Pasukan Yazid kemudian melakukan tindakan yang merobek segala batas kemanusiaan. Mereka memenggal kepala Sayyidina Husain radhiyallahu anhu beserta puluhan pejuang Ahlul Bait lainnya, menancapkannya di ujung-ujung tombak yang panjang dan mengaraknya layaknya piala kemenangan. Parade berdarah menuju Damaskus. Visualisasikan kengerian sinematik perjalanan ini, sahabat Basyirah Ilmu. Kafilah tawanan itu dipaksa berjalan menembus gurun pasir Irak menuju Suriah.
para wanita suci Ahlul Bait, termasuk Sayyidah Zainab, saudari Husain, dan anak-anak yatim yang selamat, diikat dengan rantai besi. Tenda mereka dibakar, kerudung mereka dirampas. Sepanjang perjalanan berhari-hari, mereka dipaksa menatap ke atas, melihat kepala ayah, suami, dan saudara mereka terayun-ayun di ujung tombak. Ketika rombongan tawanan ini tiba di gerbang kota Damaskus, Yazid bin Muawiyah telah mendekorasi kotanya dengan sangat meriah. Ia memerintahkan rakyatnya untuk merayakan kemenangan besar menumpas pemberontak. Suara genderang ditabuh, trompet ditiup, dan tawa menggema di seluruh penjuru kota. Sementara keluarga sang nabi digiring masuk bagaikan budak rampasan perang yang paling hina. Singgasana kegelapan dan nampan kematian. Kita masuk ke dalam ruang singgasana istana Umayyah yang megah. Yazid duduk bersandar di atas tahtanya yang dilapisi sutra, dikelilingi oleh para menteri, jenderal militer dan cangkir-cangkir khamar, minuman keras. Kesombongannya telah menyentuh awan. Ia merasa sistem monarki yang ia warisi kini telah aman tanpa ada lagi penentang. Pasukan pengawal masuk dan meletakkan sebuah nampan emas di hadapan Yazid. Di atas nampan itu tergeletaklah kepala suci Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Sahabat basirah ilmu, perhatikan high konflik visual yang sangat kontras ini. Wajah Yazid yang dipenuhi aura kegelapan, kemabukan, dan arogansi, kini bertatapan langsung dengan wajah Sayyidina Husain. Meskipun terputus dari badannya dan berlumuran debu serta darah kering, wajah cucu Rasulullah itu tetap memancarkan cahaya wibawa yang tak bisa dipadamkan. Matanya yang terpejam seolah menyimpan rahasia keabadian yang tidak akan pernah dipahami oleh sang tiran. Ketukan tongkat penghinaan tertinggi. Apa yang dilakukan Yazid melihat pemandangan itu? Apakah ia menyesal? Apakah ia menangis, menyadari bahwa yang tergeletak di depannya adalah darah daging Nabi Muhammad SAW? Tidak. Setan telah mengambil alih total kewarasannya. Yazid mengambil sebatang tongkat kayu, khayzuran, di tangannya. Dengan senyum sinis yang mengiris hati, ia mencondongkan tubuhnya ke depan, lalu memukul-mukul dan menusuk-nusuk bibir serta gigi Sayyidina Husain dengan tongkat tersebut. Ia mempermainkan bibir suci itu di hadapan seluruh petinggi istananya. Ia merasa berkuasa. Ia membacakan syair-syair jahiliyah yang isinya membalas dendam atas kekalahan leluhurnya, orang-orang kafir Quraisy, di Perang Badar bertahun-tahun silam. Yazid secara implisit menyatakan bahwa hari ini ia telah membalas dendam kepada keluarga Muhammad. Guncangan di ruang sidang. Melihat kebiadaban yang melampaui batas nalar itu, seorang sahabat senior Rasulullah yang kebetulan hadir di ruang sidang tersebut, Abu Barzah al-Aslami, tidak sanggup menahan tangis dan amarahnya. Hatinya hancur berkeping-keping. Dengan suara bergetar dan air mata yang berlinang, Abu Barzah berteriak membelah keheningan istana. "Singkirkan tongkatmu dari bibir itu, wahai Yazid. Singkirkan tongkatmu. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, aku telah melihat dengan mata kepalaku sendiri. Bibir Rasulullah SAW mencium bibir dan gigi itu. Engkau kelak akan datang pada hari kiamat dengan Ubaidillah bin Ziyad sebagai pemberi syafaatmu. Sementara Husain akan datang dengan Muhammad SAW sebagai pemberi syafaatnya." Setelah melontarkan teguran mematikan itu, Abu Barzah bangkit dan berjalan keluar meninggalkan istana tiran tersebut dengan penuh rasa muak. Skenario pembalasan Arsy diaktifkan. Yazid mungkin tertawa setelah Abu Barzah pergi. Ia mengira dengan kepala itu berada di bawah tongkatnya, ia telah memadamkan cahaya Ahlul Bait selamanya. Ia mengira sejarah akan tunduk pada pedangnya. Namun sahabat basirah ilmu,
ia telah melakukan blunder terbesar dalam sejarah alam semesta. Ketukan tongkat kayu pada bibir suci Al-Husain itu beresonansi langsung menembus lapis langit ketujuh. Kesombongannya di ruang singgasana Damaskus hari itu telah menyulut kemurkaan absolut dari sang pemilik arsy. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan tiran pemabuk ini mati dengan tenang. Sebuah skenario pembalasan yang sangat senyap, sangat biologis, dan sangat mengerikan kini mulai bekerja. Kematian sedang merayap masuk ke dalam tubuh Yazid, bersiap mengubah takhta emasnya menjadi ranjang penyiksaan yang paling menghinakan. Setelah tragedi Karbala, 61 Hijriah, kebrutalan Yazid bin Muawiyah bukannya mereda, justru semakin membabi buta. Seolah dirasuki oleh iblis yang tak pernah puas meminum darah, Yazid melancarkan 2 serangan militer tambahan yang menjadi stempel kepastian atas kebinasaannya di mata Allah. 2 tahun setelah Karbala, penduduk kota suci Madinah memberontak dan menolak kepemimpinan tiran tersebut. Apa respons Yazid? Ia mengirimkan ribuan pasukan bengis dari Syam untuk menyerang kota Nabi. Peristiwa ini dikenal sebagai tragedi Al-Harrah, 63 Hijriah. Pasukan Yazid membantai ribuan penduduk Madinah, termasuk ratusan sahabat Nabi dan para penghafal Al-Quran. Kuda-kuda pasukan Syam diikat di dalam tiang-tiang Masjid Nabawi, dan kota suci itu dihalalkan untuk dijarah selama 3 hari berturut-turut. Tidak berhenti sampai di situ. Setelah meluluh lantakan Madinah, pasukan Yazid bergerak menuju Makkah untuk mengepung Abdullah bin Zubair. Mereka melempari Ka'bah dengan bola-bola api raksasa dari ketapel, manjanik, hingga kiswah Ka'bah terbakar dan sebagian dindingnya runtuh. Sniper kematian dari arsy, serangan biologis. Sahabat Basyirah ilmu, ketika api sedang melahap dinding Ka'bah di Mekah, di saat itulah Allah Azza wa Jalla melepaskan anak panah kemurkaannya langsung ke jantung pertahanan Yazid di Damaskus. Allah tidak mengirimkan pasukan pemberontak bersenjata pedang untuk menjatuhkan Yazid. Allah menggunakan tentaranya yang paling kecil dan tak kasat mata, penyakit. Tiba-tiba, di tengah gelimang kemewahan istananya, di saat usianya masih sangat muda dan di puncak kejantanan, sekitar 38 tahun, Yazid diserang oleh rasa sakit yang luar biasa dahsyat. Berbagai literatur sejarah Islam menyebutkan, ia terkena penyakit datul janb, radang selaput dada, atau pleuritis yang parah, atau infeksi usus dan lambung yang mematikan. Visualisasikan high konflik biologis ini. Tubuh Yazid yang biasanya tegap dan angkuh, mendadak lumpuh. Perutnya membengkak hebat, organ dalamnya terasa seperti dipanggang di atas bara api. Usus dan lambungnya meradang dan membusuk dari dalam. Bau busuk mulai menguar dari tubuh sang tiran, membuat para pelayan dan selirnya menutup hidung saat mendekatinya. Ia memanggil seluruh tabib terbaik dari penjuru Romawi dan Persia, namun tak ada satupun racikan obat yang sanggup meredakan rasa sakitnya. Setiap kali ia meneguk air untuk meredakan panas di perutnya, air itu dimuntahkan kembali bercampur darah kental. Harta kerajaan Umayyah yang melimpah ruah terbukti tidak berharga sama sekali di hadapan satu sel penyakit yang dikirimkan oleh langit. Teror psikologis dihantui darah Karbala. Lebih dari sekadar hancurnya fisik, siksaan yang paling mengerikan bagi Yazid adalah kehancuran psikologis. Seiring dengan tubuhnya yang semakin membusuk, kewarasannya mulai terkikis. Malam-malam di istana Damaskus berubah menjadi neraka jahanam baginya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia tidak melihat tarian para selir, melainkan melihat wajah Sayyidina Husain yang berlumuran darah menatapnya dengan tajam. Ia berteriak histeris di tengah malam, mengusir bayangan-bayangan yang tak kasat mata. Ia berhalusinasi mendengar suara jeritan bayi Ali Al-Asgar yang kehausan di padang Karbala. Ia melolong, meronta-ronta di atas kasur sutranya. Apa urusanku dengan Husain? Jauhkan darah itu dariku. Yazid dipaksa mencicipi neraka sebelum ruhnya benar-benar dicabut. Kutukan langit bekerja dengan sangat presisi. Engkau membiarkan keluarga Nabi mati kehausan dengan organ dalam yang mengering di Karbala. Maka hari ini Allah mengeringkan dan membakar organ dalammu di atas kasur empukmu sendiri. Pertengahan bulan Rabiul Awal tahun 64 Hijriah.
Kabar mengejutkan itu datang dari Hawarin, sebuah wilayah di pinggiran Damaskus, tempat Yazid menyingkir untuk berburu dan beristirahat. Sang tiran yang merasa dirinya setara dengan Tuhan itu, akhirnya tidak sanggup lagi menahan rasa sakit. Napasnya tersengal-sengal di tenggorokan. Malaikat maut dan wajah yang hangus. Sahabat Basyirah Ilmu, persiapkan batin Anda untuk detik-detik pencabutan nyawa yang sangat mengerikan ini. Berbeda dengan kematian para syuhada yang wajahnya berseri-seri memancarkan cahaya, kematian Yazid bin Muawiyah adalah manifestasi dari kegelapan jiwanya. Ketika malaikat maut merenggut ruhnya dengan sangat kasar, rasa sakit yang tak terlukiskan menghantam seluruh sarafnya. Dan disinilah keadilan Allah dipertontonkan kepada dunia. Beberapa literatur dan riwayat lisan sejarah menyebutkan bahwa wajah Yazid yang semula cerah mendadak berubah menjadi sangat pekat dan hitam legam. Wajahnya terlihat seperti kayu bakar yang baru saja ditarik dari dalam tungku perapian yang menyala. Gurat-gurat ketakutan dan penderitaan absolut terkunci abadi pada ekspresi wajah mayatnya. Menghitamnya wajah sang tiran ini adalah tanda yang tak terbantahkan, sebuah stempel neraka yang sengaja diperlihatkan Allah di dunia agar menjadi peringatan bagi seluruh manusia yang berani menentang dan membantai keturunan utusannya. Ia mati di usia 38 tahun, umur yang sangat pendek untuk sebuah ambisi yang sangat panjang. Kematiannya yang tiba-tiba ini menghentikan invasi pasukannya di Makkah, membuktikan bahwa Allah lah sutradara sejati dari sejarah semesta. Kuburan yang terbuang dan runtuhnya dinasti. Namun kehinaan Yazid tidak berhenti pada wajah yang menghitam. Mari kita lihat plot twist sejarah yang sangat epik. Yazid mewariskan tahtanya kepada putranya, Muawiyah bin Yazid, Muawiyah II. Namun apa yang terjadi? Putranya yang masih muda ini adalah pemuda yang soleh dan menyadari dosa besar ayahnya. Hanya dalam hitungan bulan, bahkan ada riwayat yang menyebut hitungan hari, setelah naik takhta, Muawiyah II naik ke mimbar dan berpidato. Kakekku telah merebut kekuasaan dari yang berhak, Ali bin Abi Thalib, dan ayahku, Yazid, telah melakukan kejahatan besar membantai keluarga Nabi. Aku tidak suci dari dosa-dosa mereka, dan aku tidak sudi menanggung beban darah ini di akhirat. Setelah itu, Muawiyah II melepaskan tahtanya, mengurung diri, dan tak lama kemudian meninggal dunia. Garis keturunan Yazid di tahta kekuasaan tamat sepenuhnya. Dinasti Umayyah kemudian berpindah ke garis keturunan Marwan bin Hakam. Darah Karbala telah menghanguskan dinasti Yazid dari akar-akarnya. Lalu, bagaimana dengan jasad sang tiran pembantai cucu Nabi itu? Sahabat Basyirah Ilmu, lihatlah ironi yang sangat menampar ini. Sejarah mencatat bahwa Yazid dikuburkan di daerah Damaskus, wilayah Bab As-Sogir. Namun, Allah tidak mengizinkan bumi memuliakan jasadnya. Tidak ada monumen megah yang dibangun untuknya. Seiring berjalannya waktu, dinasti demi dinasti berganti. Makam Yazid dilupakan, diratakan dengan tanah. Dan bahkan riwayat sejarah menyebutkan bahwa pada masa dinasti Abbasiyah, area kuburan para tiran Umayyah digali, dan tempat di mana Yazid dikuburkan berubah menjadi tempat pembuangan sampah dan kotoran. Rakyat membuang kotoran hewan dan meludahi area tersebut selama berabad-abad. Tidak ada satupun peziarah yang datang untuk mendoakannya. Yang ada hanyalah laknat yang terus mengalir setiap kali namanya disebut. Sekarang, mari kita putar kamera sejarah ke arah padang pasir Irak. Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu dibantai, kepalanya dipenggal, dan jasadnya diinjak-injak kuda. Yazid mengira ia telah menghapus nama Husain dari muka bumi. Namun lihatlah hari ini. Di atas padang pasir Karbala yang dulu gersang itu, berdirilah sebuah mausoleum, makam, dengan kubah emas yang menjulang mencakar langit. Setiap tahun, jutaan manusia dari berbagai penjuru dunia, dari berbagai mazhab dan bangsa, datang berbondong-bondong dengan derai air mata, berjalan kaki ratusan kilometer, hanya untuk menyentuh pagar makamnya dan mengucapkan solawat kepadanya. Nama Husain menjadi simbol keabadian, keberanian, dan perlawanan terhadap kezaliman. Nama Husain diukir dengan tinta cahaya di hati umat manusia. Sementara nama Yazid dibuang ke dalam tong sampah peradaban yang paling bau dan membusuk.
Di atas kertas, Yazid menang secara militer. Namun di mata sejarah, kemanusiaan, dan mahkamah arsy, Yazid menderita kekalahan yang paling hina dan memalukan sepanjang eksistensi manusia. Sahabat Basyirah Ilmu yang dirahmati Allah, tragedi Karbala dan kematian Yazid bukanlah sekadar cerita pertempuran politik masa lalu. Ini adalah panggung ujian yang sengaja digelar oleh Allah untuk memisahkan emas murni dari loyang yang palsu. Ini adalah kurikulum tentang bagaimana Allah membalas dendam untuk kekasihnya. Mari kita kunci mahakarya sejarah berdarah ini dengan 3 pilar hikmah. Pertama, jangan pernah menjual agama demi tahta. Yazid rela membantai keluarga Nabi dan menghancurkan Ka'bah demi mempertahankan kekuasaannya. Namun apa hasilnya? Ia hanya berkuasa kurang dari 4 tahun, lalu mati membusuk dan mewariskan laknat abadi. Betapa murahnya harga dunia jika harus ditukar dengan kebencian dari sang pemilik semesta. Jangan pernah halalkan segala cara untuk meraih jabatan. Kedua, doa orang terzalimi adalah senjata pemusnah massal. Darah bayi Ali Al-Asgar dan air mata Sayyidah Zainab di Karbala adalah peluru kendali yang langsung menembus arsy. Jika Anda memiliki kekuasaan sekecil apapun di dunia ini, sebagai bos di kantor, pemimpin wilayah, atau kepala keluarga, jangan pernah menzolimi bawahan Anda. Karena rintihan orang miskin dan terzolimi di sepertiga malam terakhir, sanggup meruntuhkan singgasana Anda esok pagi. Ketiga, kemenangan sejati tidak diukur dari siapa yang bertahan hidup. Sayyidina Husain gugur, namun ia adalah pemenang sejatinya. Ia mati mempertahankan prinsip dan agama kakeknya, hidup kekal di surga, dan namanya harum di bumi. Kemenangan bukan berarti Anda harus hidup nyaman. Kemenangan adalah ketika Anda tetap berdiri di atas jalan kebenaran meskipun pedang telah menempel di leher Anda. Mari kita tundukkan ego kita sejenak. Hancurkan sifat-sifat Yazid yang mungkin bersembunyi di dalam hati kita. Sifat sombong, gila hormat, menghalalkan segala cara, dan meremehkan syariat. Jadilah seperti barisan pahlawan Karbala yang lebih mencintai kebenaran daripada nyawa mereka sendiri. Jika rekonstruksi sejarah sinematik Islamic Universe tentang pembalasan Arsy atas tiran pembantai ini berhasil membuat dada Anda sesak dan air mata Anda menetik, jangan biarkan video ini terhenti di perangkat Anda. Jadikan narasi ini sebagai amal jariah penyelamat kesadaran umat. Tekan tombol share, bagikan peringatan visual yang sangat tajam ini ke grup WhatsApp keluarga, rekan kerja, dan sahabat Anda, agar kita semua terhindar dari sifat tiran dan kezoliman. Pastikan juga kalian memberikan dukungan nyata agar dakwah visual penuh ketegangan ini terus membelah algoritma YouTube dengan menekan tombol like. Mari bersama-sama kita penuhi kolom komentar dengan sholawat cinta kepada baginda Nabi dan keluarganya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagi kalian, para ksatria pencari hikmah yang baru pertama kali bergabung dan terhipnotis oleh kedalaman sejarah murni ini, jangan tunda lagi. Segera tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bersama channel Basyirah Ilmu, kita akan terus membedah rahasia kelam masa lalu, menelanjangi ilusi peradaban dunia, dan merangkai kembali pilar-pilar keimanan melalui kekuatan sinematik storytelling yang tak akan pernah lekang oleh pusaran zaman. Sampai jumpa di episode epik Basyirah Ilmu selanjutnya, yang akan kembali membawa narasi konflik sejarah penuh ketegangan, azab dahsyat, dan visual tingkat tinggi yang akan terus mengguncang jiwa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.